Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin, tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Tok Wan Channel mengundang dan bersama-sama dalam melihat prospek daripada pembangunan Provinsi Riau pada tahun 2023. Kita melihat bahawa alhamdulillah dari perkembangan Provinsi Riau dari tahun ke tahun cukup ada peningkatan-peningkatan. Nah, untuk itu kita ingin menggali ini baik dari segi pendapatan maupun dari segi pengeluaran. Nah, pagi hari ini sengaja Tok Wan Channel mengundang Kepala Badan Pendapatan Daerah dan kemudian juga bersama dengan dari Badan Perencanaan Provinsi Riau, Bapeda, dan untuk dapat kita mengetahui sejauh mana sebetulnya dalam segi pengelolaan pendapatan daerah ini dan kaitannya dalam rangka peningkatan pembangunan kita ke depan. Sebagaimana diharapkan oleh Pak Gubernur, kita ingin Riau ini lebih maju lagi, terutama dalam perkembangan tahun 2022 sampai 2023 ini memang investasi cukup baik dan meningkat, dan begitu juga dalam segi pendapatan kabarnya cukup meningkat juga, dan beliau mengarahkan suatu kebijakan ke depan untuk lebih mempertajam fokus perhatian dalam pembangunan Riau 2003. Oleh kerana itu kami undang pertama sekali adalah Pak Syahrial, Kepala Badan Pendapatan Daerah. Assalamualaikum Pak Syahrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Syahrial? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Makin segar Pak ya. Alhamdulillah. Apalagi mau balik umrah ya tak? Amin. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkah ya Allah SWT. Amin, amin. Terima kasih Pak Syahrial. Kemudian bersama kami juga kami undang dari ini Kabid ini, perencanaan dan pengendalian evaluasi daerah dari Balitbang Bapeda Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Andi. Allah, Pak Andi Titah. Tuti. Titah Tutik. Namanya pun agak apa juga ini kan. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Gagah, cukup bersemangat nampaknya ya. Baik, dalam kesempatan ini kita tuju dulu, tapi jangan lupa nanti ini tolong di like, share, komen dan subscribe. Baik, oleh karena itu kesempatan ini kami tanya pada Pak Syahrial ini. Pak Syahrial sebagai Kepala Badan ya, Badan Pendapatan Daerah. Bagaimana tren Pak? Tren daripada pendapatan daerah kita ini makin meningkat atau stabil atau agak berkurang? Saya yakin pasti ada peningkatan ini. Kena kerja keras ya. Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana menurut Bapak dari posisi anggaran kita dari segi pendapatan? Baik, Ayanda. Silakan. Pertama kami terima kasih diundang di Tok Wan Channel. Ya. Yang tak asing lagi gitu ya, sudah sangat membumi di Riau, bahkan sampai ke Kepri, bahkan sampai ke mancanegara kabarnya kemarin. Oh iya, sampai ke Malaysia ya. Ya, mudah-mudahan ini kabar-kabar ini tersebar lah ke seluruh negeri. Sebelum lanjut nih Anda, ada satu hal nih sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, saya ingin manfaatkan forum ini untuk mengucapkan terima kasih dulu. Ya. Saya ingin berterima kasih selaku Kepala Bapenda itu pertama kepada seluruh masyarakat Riau, terutama wajib pajak kendaraan bermotor. Terima kasih masyarakat Riau yang sudah taat pajak di tahun 2022. Meskipun Yanda ini banyak yang nanya, ini pajak tercapai, melampaui target, tapi pemutihan tak ada. Sabar. Kami mohon maaf di tahun 2022 sengaja mendesain tidak ada pemutihan karena kami punya keyakinan perhitungan tersendiri dan sekaligus membuktikan tujuan dari diadakan
3 pemutihan sebelumnya. Gitu. Nah, makanya saya terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat Riau. Yang kedua, saya ingin terima kasih kepada rekan-rekan dan mitra kami dari Dirlantas Polda Riau yang selalu mendukung kita di satu atap, termasuk Jasara Harja, juga selalu sinergi dan kolaborasi, dan tentunya terakhir kepada seluruh insan Bapenda, para kepala UPT dan rekan-rekan kepala UP beserta seluruh jajaran ini di seluruh pelosok-pelosok negeri yang ada di Guntung, ada di Rupat Utara, ada di Kampar Kiri, di semua pelosok yang telah bekerja keras menunggu, mengejar para wajib pajak untuk sama-sama membayar pajak di tahun 2022. Nah, oleh karena itu baru kami melaporkan. Alhamdulillah tahun 2022 kemarin ini, kalau Tuk Wan nanyakan tren, nah, nanti ada Bapeda nih, jadi bukan saya aja yang bercakap. Betul, nanti Bapeda. Betulkah pendapatan daerah Riau itu, khususnya PAD, meningkat? Saya pastikan. Kita punya data tahun 2019 sampai ke 2023 lah setidaknya. Berapa desain target PAD kita dalam APBD? Jadi di struktur APBD kita itu di tahun 2019 itu PAD kita hanya di 3,6 triliun, 3,4 sampai 3,6. 2013 ya? 2019. Nah, waktu itu kita masih ketergantungan sangat tinggi dalam struktur APBD kita itu pada dana transfer. Transfer kita 6 triliun waktu itu. Jadi ketika APBD kita 9 triliun dan kita hanya 3, sekian mampu PAD. 2020 alhamdulillah naik lagi. 2021 PAD kita tingkatkan lagi. 2022 kita membuktikan di desain APBD kita, setelah kita rapikan di APBD perubahan, itu PAD kita lebih besar dari dana transfer. Nah, jadi kalau grafiknya itu bersilang di tahun 2022. Dalam struktur APBD, PAD kita desain 4,8 triliun, sementara dana transfer kita hanya di 4 triliun. Jadi ini menuju apa ini? Kemandirian daerah nanti ya? Kemandirian fiskal daerah, kemandirian keuangan. Iya, keuangan ya. Nah, masih banyak yang bertanya, apa iya benar Riau kemandirian keuangan? Nah, kemarin tuh ketika Pak Mendagri datang, Pak Gubernur Samsuar langsung melaporkan hal tersebut dan mengapresiasi. Jadi ada 3 provinsi yang pada posisi kemandirian fiskal. DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Riau. Riau itu 3 provinsi ya. 3 itu. Nah, 2023, nah ini kita nekat lagi nih. Tapi dengan perhitungan yang jelas. Yang jelas ya. APBD kita, struktur di APBD kita itu PAD kita 5,4 triliun. 5,4 triliun. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan 5 tahun itu, 2019 yang hanya 3,6, kita melompat di tahun kelimanya di 5,4 triliun. Nah, bahkan hampir 90% kenaikan. Kenaikan. Nah, itu tren untuk PAD. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kita perbaiki dalam konstruksi pendapatan daerah itu begitu. Jadi misalnya kayak apa sih sebenarnya? Karena kita tahu nih ada 7 di Undang-Undang HKPD yang terbaru itu yang menjadi domain pajak daerah. Nah, kita kenal kembali pajak alat berat. Nah, itu balik lagi di Undang-Undang HKPD kembali menjadi kewenangan provinsi. Kemarin sempat hilang. Diarahkan ke provinsi. Jadi kewenangan provinsi. Kemudian kita kenal tambahan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada dikenal dengan pajak alat berat, kemudian ada option ya. Dari mineral bukan logam dan batuan. Karena kalau di pertambangan itu kan hari ini izin-izin itu ada di provinsi semua, tapi PAD-nya masuk kabupaten kota. Ya. Nah, sekarang diopsenkan mineral bukan logam dan batuan itu ke. Yang meningkat tuh di sektor apanya tuh? Nah, kalau yang pasti kami ingin sampaikan data bahwa untuk pendapatan asli daerah kita di tahun 2022 itu, untuk pajak daerah saja kita tembus di 4 triliun. Pertama kalinya kita tembus di 4 triliun. Pajak saja itu pajak daerah saja itu 4,055. Dan itu terjadi pelampauan dari target kita yang hanya 3,7 triliun. Jadi kita tercapai sebesar 107,16% dalam tahun 2022. Rincian dari pajak daerah itu, pajak kendaraan bermotor kita melampaui target jadi 106,8%.
yaitu menjadi 1,3 triliun. Bea balik nama kita 108%. Kemudian bahan bakar kendaraan bermotor itu 107%. Dan sudah lebih dari 1 triliun. Apa ya? Triliun ya? 1 triliun kita sudah bahan bakar pajak kendaraan bermotor. Nah, artinya perusahaan-perusahaan yang kemarin kurang terpantau, patuh kita kejar. Alhamdulillah mereka udah patuh. Yang kemarin artinya jemput bola lah ya? Jemput bola. Kawan-kawan di lapangan semuanya turun. Bola, ya. All out. Kemudian pajak air permukaan di 103,48% dan pajak rokok di 105,42%. Jadi total pendapatan daerah gitu kita di 107,16%. Itu yang menjadi pekerjaannya Bapenda, termasuk retribusi daerah 106,09%. Oh, besar juga ya. Nah, retribusi daerah itu apa-apa saja kira-kira? Retribusi daerah itu kita terbagi 3, ada jasa umum, jasa usaha, dan jasa tertentu. Nah, alhamdulillah dulu kita COVID, gedung-gedung kita tak terpakai. Alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi nih. Mulai ya. Untuk pernikahan, untuk ini. Bahkan kita sekarang mengoptimalkan pendapatan dari retribusi itu untuk fungsi-fungsi aset-aset kita yang kemarin tak optimal. Sekarang sudah ditata. Di samping menjadi objek, kita jadikan objek retribusi, kemarin ada hikmahnya COVID. Hikmahnya COVID adalah kita bisa memaintain hampir 1 tahun, 2 tahun anggaran untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang menjadi objek retribusi. Jadi OPD-OPD yang punya objek retribusi kemarin kesempatan lah memperbaiki. Jadi tak disewa orang, nah perbaiki. Nah sekarang sudah bisa dioptimalkan lagi. Gitu ya. Nah, bahkan sekarang ada tren baru ini di semua OPD yang kita dorong. OPD-OPD sekarang di samping objek retribusi dia bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah. Oh gitu ya. Jadi tanah kosong milik Pemda jangan dibiarkan sekarang. Pokoknya aset-aset daerah bisa dimanfaatkan. Bisa disewa. Ada untuk papan iklan, untuk tower, untuk apapun yang bisa memberi manfaat, silahkan digunakan. Ya. Bahkan ada insentif untuk kepala OPD itu sebesar 4%. Kalau dia mampu dia mengelola aset-aset tadi, disewakan, dimanfaatkan, dan macam-macam. Iya. Nah, makanya kalau kita lihat yang di samping pasar buah itu terlantar selama ini tanah. Iya, ada lapangan sudah bekas, di lapangan parkir. Bekas apa dulu ya, dinas apa itu, dinas perdagangan atau apa, pertanian. Sekarang sudah dimanfaatkan, disewa dengan apa, dengan toko buah pihak lain gitu ya. Pihak lain ya. Itu 1 miliaran lebih. Kemarin di belakang Grand Zuri itu ada tanah Pemda juga yang untuk parkir selama ini hanya 20 juta, 30 juta setahun. Begitu kita appraisal berapa nilai tanahnya, hari ini sudah bernilai 300 lebih setahun. Digunakan untuk parkir. Iya. Nah, ada tanah kita di Kubang kemarin hampir 50 hektar, hari ini digunakan oleh kelompok tani ya. Kelompok tani menyewa kepada kita. Dari hasilnya dia bayar, kita hitung berapa sih luasan, nanam apa, jagung misalnya, nanam apa, silakan. Nah, diperkirakan Pak dari dana transfer berapa nanti kira diperkirakan? Untuk dana transfer, kalau dana transfer di tahun 2022 ini alhamdulillah komit ya pemerintah pusat. Alhamdulillah mereka bayarkan semua di 4,1 triliun. Sudah kita terima. Terima ya, berarti sudah tidak ada menunggakkan. Sudah tidak ada, tapi tetap nanti ada istilah kurang bayar dan lebih bayar yang diperhitungkan dari nanti nih. Ini Januari ini periode untuk perhitungan lifting. Itu kan belum ya? Belum, triwulan 4 kan belum. Jadi Januari nanti akan ada perhitungan lifting. Perhitungan lagi ya. Nah, kalau cerita dan transfer, kalau mau lompat ke sana, saya ingin sedikit cerita. Silakan. Ya, Anda mungkin semua masyarakat Riau tahulah kemarin viral salah satu bupati kita untuk menuntut transparansi dan transfer. Nah, itu yang bikin acaranya Bapenda ya, Anda. Kita bikin rapat koordinasi nasional, optimalisasi pendapatan daerah dalam perspektif daerah penghasil. Jadi memang acara itu didesain untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah. Nah, alhamdulillah kemarin sudah 2 kali fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, Pak Gubernur juga hadir langsung bersama Bupati Meranti. Nah, di tahun 2023 ini kita Bapenda kembali akan buat rapat koordinasi nasional. Jadi tidak selesai di situ saja rakor kemarin. Gitu. Iya, betul. Tidak hanya tuntutan. Ada lanjutnya lagi. Ada finalisasinya bahkan. Jadi rakor ini nanti kita menjawab apa yang tertunggak di rakor kemarin. Makanya rakor nanti ini kita buat namanya rapat koordinasi nasional perhitungan dana bagi hasil
Oh. Lebih menukik lagi ya? Nukik lagi. Sasarannya? Nukik lagi. Kalau kemarin itu kita bekerja sama-sama Kemendagri untuk mengumpulkan seluruh daerah untuk menyamakan persepsi, besok kita menghitungnya dengan Kementerian Keuangan. Wah, jadi pada apa ya? Pada finalisasi ya? Nah, insya Allah. Pada kenapa? Karena inilah yang selama ini yang tidak dikatakan dusta di antara kita lah, antara pusat dan daerah. Kenapa? Kita ingin tahu ya berapa sebetulnya yang real. Kalau perhitungan lifting selama ini insya Allah sudah clear. Yang diadakan oleh Kementerian SDM, berapa produksi di Riau, berapa yang masuk storage, berapa yang di lifting, berapa perbedaan harga minyak ICV dengan light sweet, itu udah jelas semuanya ya, Nah, yang belum itu sebenarnya itu tadi. Gitu, ya? Bagi hasilnya dari mana angkonya? Apa faktor-faktor pengurangnya? Kalau dulu ada istilah cost recovery, ketika resin kontraknya production sharing kontrak, ya itu dulu terselubung. Nah sekarang kan kontrak sudah berubah menjadi gross split. Nah gross split agak lebih transparan. Nah kita harap sebenarnya perhitungan itu justru seharusnya semakin transparan. Betul. Nah ini nanti bedah kertas kerja ini kita akan adakan di Riau. Nah ini kita nanti minta kalau perlu Menteri Keuangan yang mengundang seluruh Indonesia itu tempatnya di kita dan kita siap jadi tuan rumah untuk itu. Oh gitu. Siap. Pokoknya kita sebagai sponsor lah ya. Kita harus ada transparansi daripada dana transfer itu dari unsur-unsur apa namanya tuh penerimaannya. Saya rasa pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan wajib mau ya Anda. Iyalah. Kenapa wajib mau? Karena kita memposisikan sebagai jembatan nih supaya tidak ada fitnah lagi kan. Jadi kalau mengkomunikasikanlah antara mungkin yang tersumbat kemarin tak tersalurkan. Kita minta kayak kita sama-sama bedah. Dan itu memang pantas kalau provinsi yang menjadi motor fasilitatornya sesuai dengan fungsi gubernur sebagai pembina kabupaten kota ya dan wakil pemerintah pusat di daerah. Betul. Jadi bukan berarti berjuang masing-masing kabupaten saja kan. Tidak. Kita harus bersama-sama ya. Toh data dari Meranti dari kita juga. Oh ya gitu ya. Dari Dinas SDM kita yang punya kewenangan untuk itu. Nah ini yang perlu diciptakan ya, kebersamaan itu ya. Siap. Nah kemudian dari segi tadi sudah tahu kita bagaimana ke depan ya dana transfer. Ya. Kemudian begitu juga Pak berkaitan ini Pak. Kita kan banyak juga ini Riau ini kan perusahaan-perusahaan daerah nih. Oh betul. Cukup BUMD. Besar. BUMD kan. Nah, waktu masa dulu kan saya melihat perusahaan daerah ini menjadi beban bagi daerah. Sejauh mana sekarang ini? Alhamdulillah, seluruh BUMD kita 100%. Targetnya ada peningkatan. Dan sudah lunas semua. Di tahun 2022 lalu, semua BUMD kita itu sudah memenuhi dividennya. Kecuali satu. Tapi kecuali ini bukan karena BUMD-nya. Apanya? Tapi lebih karena ada kerjasama pengelolaan PI di sana yang belum terrealisasi. Ya. Nah, jadi itu ditempatkan di Riau Petroleum. Ada beberapa blok yang apa ya? Betul, ada 3 blok yang sudah sedang berjalan, blok Siak, blok Kampar, dan PHR, blok Rokan. Nah, jadi kan skemanya adalah kita punya induk usahanya Riau Petroleum. Kemudian pemerintah punya induk usahanya Pertamina. Pertamina untuk mengelola PI itu dan mengelola wilayah kerja itu membuat 3 anak usaha. Pertamina Hulu Energi Siak, Pertamina Hulu Energi Kampar, dan Pertamina Hulu Rokan. Nah, karena masing-masing wilayah kerja itu hanya boleh dilakukan oleh satu entitas, makanya Riau Petroleum membuat 3 anak usaha juga. 3 usaha. Riau Petroleum Siak, Riau Petroleum Kampar, dan Riau Petroleum Rokan. Nah, masing-masing konsorsium tadi ini kemudian bermitra B2B. Jadi PI tadi dikelola oleh masing-masing anak usaha tadi. Nah, dalam skemanya kita berharap kemarin di tahun 2022 itu bisa selesai 10 tahapan. Karena PI itu ada 10 tahapan. Nah, kita berharap kemarin selesai di Desember. Dengan asumsi Desember dicairkanlah PI kita yang di dalam APBD kita 2022 itu didesain 419 miliar lebih ya, kalau salah Pak Andi ya. Nah, tapi karena kemarin tak tuntas, itu pun saya ingat Pak Gubernur minta kami Bapenda membuat surat ke BPBKes. Oh, bukan. Ke mana? Tadinya ketika saya lihat surat itu ke Pertamina tak tembus-tembus juga untuk buka data katanya untuk studi pelamparan. Tapi insya Allah kita diskusi sama Pak Gubernur,
kita suratnya ke Menteri BUMN ya. Oh, ke Menteri BUMN. Ya, atasannya BUMN. Ya, nah, alhamdulillah 3 hari setelah surat dikirim, direspon dan sudah buka data nih Riau Petroleum dengan Pertamina di bulan Desember kemarin. Riau Petroleum langsung ya? Langsung dengan Pertamina. Sudah diperhitungkan ya? Sudah diperhitungkan. Sudah bisa studi pelamparan. Potensi-potensi di wilayah kerja itu apa saja, berapa nilainya, berapa akan ada minyak di sana. Kemarin Pak Wagub langsung itu hadir. Hadir ya? Ya, hadir. Alhamdulillah. Kira-kira target berapa nih Pak Gede kalau ini? Kalau 2023 kita bikin... Itu nanti kan ada bahagian provinsi kan? Betul, ada kabupaten kota. Penghasil kan? Iya. Jadi dia nanti itu kan ada pembagian ini berdasarkan persentase. Persentase ya. Nah, makanya penting studi pelamparan itu untuk mengetahui potensi rohil berapa gitu. Ada berapa sumur di rohil. Ya, nanti ditinjau tuh ya. Iya. Ada reservoirnya ada berapa. Jadi semua itu tuh studi pelamparan lah nanti akan coba membuktikan hak dari masing-masing kabupaten kota yang masuk dalam wilayah kerja itu. Oh, itu ya. Seperti wilayah kerja Siak ada 4 kabupaten. Bengkalis, Rohil, Kampar, Rohul. Wilayah kerja Kampar itu ada 2. Pelalawan dan Inhu. Kampar nggak masuk. Oh, Kampar nggak masuk ya? Itu nomenklaturnya saja, nomenklaturnya itu. Oh, itu ya. Blok Siak tadi itu juga Siak nggak ada. Oh iya, nama ada ya? Siak nggak ada, cuma nama nomenklaturnya itu. Nama nah, di Rokan kan sudah sama tahu kita ada 8 kalau tidak salah. Nah, nanti disitulah diperhitungkan. Nah, hari ini kalau kita lihat akumulasinya di 2023 itu mungkin untuk APBD provinsi itu dari partisipasi interest itu hampir 1 triliun. Karena kita kan akumulasi nanti nih, ya? Tidak terrealisasi. Nah, pertanyaannya tadi BUMD kita alhamdulillah sudah bisa mencapai target. Sudah menghasilkan lah ya. Dan ini bukan tiba-tiba ya. Tapi alhamdulillah Pak Gubernur ini sudah bersama BPKP, ya Pak Asisten 2 Biro Ekonomi, Pak Sekda terutama itu sudah genjot menyehatkan semua BUMD. Alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat di tahun 2022. Ya ada gonta-ganti pejabat di BUMD segala macam. Ya semuanya kemarin ditujukan untuk dalam rangka itu lah ya. Mengejar ini. Nah, alhamdulillah sudah berhasil. Bahkan ini akan dibentuk nih BUMD lingkungan, BUMD kehutanan, pangan dan segala macam. Ini kita optimis. Betul. Ini kan sumber pendapatan daerah harus bisa betul-betul menggali ya. Kalau saya senang aja sebagai kepala Bapenda semakin banyak. Semakin banyak mesin yang bekerja untuk PAD, kita akan senang sekali gitu. Baik Pak Syahrial, ini kan dari segi pendapatan nih kan, estimate kita cukup tinggi ya ke depan ini, artinya sesuai dengan apa kita potensi yang ada ya. Itu kan mencari duit nih. Betul. Ya enggak, duit ini perlu dibelanja kan? Iya. Tak mungkin duit disimpan aja kan? Betul. Karena tujuan tanah ini, peningkatan pendapatan daerah ini tujuan bagaimana kita membiayai pembangunan Riau. Tentu itu. Jadi tak usah ragu lagi dengan pendapatan. Jadi desainlah belanja. Bagaimana belanjanya tuh? Untuk masyarakat sebanyak-banyaknya silahkan. Kami akan bekerja dengan mesin-mesin kami. Pokoknya Pak Syahrial siap mencari duit. Siap. Nah, kita tingkatkan mencari terus. Duit kan ya? Sekarang siapa yang belanjakan nih? Kan ini kan? Yang hitung-hitung belanja tuh Bapeda. Ini. Kita minta Bapeda nih Pak. Siap. Sejauh mana? Tentu Bapeda ini dapur ini kan. Duit kita ada nih sekian. Apa kita buat ini? Tentu nanti melalui OPD itu nanti kan diprioritaskan, di breakdown. Enggak dalam implementasinya pada pelaksanaan program pembangunan Riau. Ini sahabat saya udah siap. Ini Pak Andi tentang Pak Andi ya.